Nge-lag bener. Tapi mungkin sih muncul sih. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya anak-anakku yang Ibu banggakan, yang Ibu sayangi. Terima kasih banyak pada pembelajaran kali ini. Semuanya berangkat, sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum pembelajaran ini, nanti kita akan mempelajari dua materi ya. Yang pertama nanti terkait tentang pertumbuhan, perkembangan. Nah, selain itu nanti kita juga akan ada game untuk merefresh biar tak terlalu sepaneng kalian. Nah, sebelum itu, mari kita untuk mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu siapa yang akan memimpin doa? Kirai aja, Bu. Tuh, Kirai. Oke, silakan. Saha eta? Siapa yang mau memimpin doa? Ibu pengen, ayo. Langsung. Silakan Mbak Ayu dipimpin doa. Gimana? Oke. Suaranya Mbak Ayu bisa diaktifkan mic-nya. Ya, Sudah. Ya, oke. Ya, sudah. Yuk, silakan Mbak Ayu pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma wa tsukni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Ayu atas doanya. Semoga dalam pembelajaran hari ini nanti kita bisa berjalan dengan lancar dan juga penuh dengan keberkahan. Oke semuanya. Nah selanjutnya Ibu berharap anak-anak semuanya bisa lebih semangat lagi ya. Kemudian kita akan ada ice breaking terlebih dahulu ya biar lebih semangat. Nah silakan ditebak. Ketika liburan nanti, Ibu akan jalan-jalan ke mana ya? Ke Surabaya. Anak-anak akan membawa apa? Surabaya. Oke, silahkan. Siapa? Yang tepat akan Ibu ajak. Mungkin masih ingat dulu pernah ada juga ice breaking seperti ini. Surabaya. Bawa tas. Bawa tas. Oh, no, tidak. Selain itu, Surabaya cluenya. Surabaya. Sepatu. Apa? Sepatu. Apa tadi? Sepatu, Bu. Sepatu. Oke, betul. Sepatu. Tadi yang jawab sepatu siapa? Ayu. Oke, betul. Sepatu. Ya, diajak ya. Ada lagi? Sudah terjawab cluenya? Jadi dari Surabaya itu kan ada S-U-R-A-B-A-Y-A. Betul, ada dia yang menjawab S Surabaya dengan membawa sepatu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, selanjutnya nanti akan ada beberapa kompetensi ya yang anak-anak akan pelajari bersama, yaitu terkait tentang manfaat dan juga ketika kita mempelajari tentang pertumbuhan, perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder dan juga faktor yang mempengaruhi perubahan mental sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Nah, Ibu akan share screen ya. Izin untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Anak-anak sudah terlihat?
Udah, Iya, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, oke. Lanjut ya. Nah, yang pertama adalah nanti kita akan mempelajari tentang pertumbuhan, perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Nah, nanti juga akan ada asesmen di akhir, yaitu terkait sebentar. Oke, nah nanti pembelajarannya di sini nanti kalian akan bisa memahami ya. Kemudian selain itu juga nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, nanti asesmennya yaitu menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Nanti ada individu sama kelompok. Yang kedua yaitu nanti ada pengetahuan dan juga keterampilan, terus juga sikap. Nah, untuk penilaian individu ini nanti di akhir juga akan ada soal, kemudian ada penilaian secara kelompok juga, dan juga nanti ada pengetahuan bisa secara lisan, keterampilan nanti praktik kinerja kalian, dan juga sikapnya nanti apakah mandiri, gotong royong, seperti itu. Nah, lanjut ya. Oke, nah, dulu di awal kita sudah menggunakan asesmen di awal, yaitu terkait dengan kebutuhan gaya belajar kalian yang sudah dipetakan menjadi 3, ada visual, auditory, kinestetik. Ini nanti kelompoknya seperti itu, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 nanti ada visual, kelompok 2-nya nanti ada auditory, kelompok 3-nya nanti ada kinestetik. Nah, ini nanti kaitannya adalah di akhir tugas ini nanti, setelah Ibu menjelaskan materinya, nanti kalian akan membentuk berkelompok. Ya, nanti setelah ini nanti berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang visual ke visual, yang auditory ke auditory, yang kinestetik ke kinestetik. Lanjut ya. Nah, di sini hakikat pertumbuhan. Anak-anak, kalian pasti kalau kita akan mengingat flashback ke belakang, dulu kalian pernah mengalami fase bayi? Pernah. Ya, apa langsung lahir besar? Enggak Enggak lah ya. dong. Nah, ya betul. Jadi bayi dulu. Nah, kalian, oh iya betul. Dari bayi, balita, kemudian anak-anak, kemudian sekarang pra remaja. Nah, pertumbuhan sendiri pada manusia adalah proses perubahan fisik yang terjadi sejak lahir hingga dewasa yang melibatkan peningkatan ukuran dan massa tubuh. Pertumbuhan ini mencakup perkembangan tulang, otot, organ, dan jaringan lainnya. Pertumbuhan manusia juga ada dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti misalnya genetik, nutrisi, kesehatan, lingkungan, dan juga aktivitas. Nah, coba kita ingat-ingat ya, waktu kecil kalian pernah nggak tingginya seberapa? Waktu SD, tinggi kalian pernah ngukur berapa? 135. 145, Bu. sekian ya. 145. Oke, 145. 145. Terus sekarang berapa ya? Ya, 145, 13 sekian. Sekarang kira-kira berapa tinggi kalian? Sekitaran 150 plus. Lebih tadi. Ya. 49. Ya, ada yang 149, 159. Nah, di situ kita sudah melihat bahwa kalian mengalami pertumbuhan dengan tinggi. Kemudian, selain tumbuh tinggi, apa lagi? Berat badan. Ya, atau massa tubuh. Kalau ini Ibu kerasa banget ya. Massa tubuh, silakan. Masih ingat nggak kalian waktu SD berapa berat badannya? 30. 30? Terus sekarang berapa? Sekarang 40. 45. Terus 40. ada lagi 40. Nah, 40. dari 40 ada lagi? Ada yang turun nggak? Nggak kan ya?
Nah, nggak ada yang turun berat badannya. Nah, di situ kita juga bisa melihat selain dari tumbuh tinggi, juga ada penambahan massa tubuh. Massa tubuh dilihat dari satuan kilogram. Nah, dengan menimbang berat badan itu, kita akan mengetahui, oh ternyata kita ada penambahan massa tubuh. Nah, hal itu menurut anak-anak semua dipengaruhi oleh apa saja? Kenapa bisa tumbuh tinggi? Kenapa berat badannya bisa tambah? Dipengaruhi oleh? Protein. Oke, pintar. Lanjut. Apalagi? Gizi. Oke, gizi, protein. Terus? Vitamin. Vitamin. Ya, sip. Lanjut. Apa lagi ya? Olahraga. Oke, betul. Aktivitas fisik atau olahraga. Lanjut. Keturunan, masuk nggak? Masuk. Genetik? Iya, betul. Genetik juga termasuk. Oke, lanjut ya. Sekarang, tadi pertumbuhan, sekarang ke perkembangan. Hakikat perkembangan adalah terlalu kecil ya. Hakikat perkembangan adalah perubahan perubahan yang terjadi secara berkesinambungan dan berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia, melibatkan aspek fisik, kemudian kognitif, emosional, sosial, dan juga moral. Perkembangan ini mencakup peningkatan kemampuan dan kematangan fungsi tubuh serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik dan lingkungan serta pengalaman individu. Nah, oke, kita melihat ya di sini yaitu aspeknya selain fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Kalau kita melihat dulu waktu kalian masih anak-anak, kalian sudah pintar apa saja? Belajar apa saja? Udah bisa hitungnya 1 sampai berapa? Waktu anak-anak? 10. Usia 5 tahun. Ya, oke, 10. Terus? 7. Sekarang udah berapa yang dihafal? Udah banyak banget ya? Udah banyak. 14. Oke, betul. Nah, itu Sampai dari 1 segi triliun. mantap. Mau beli apa kalau udah punya segitu? Naik haji. Apa itu? Oke, itu segi kognitif ya, betul semuanya. Nah, kalian paham dari sebelumnya yang hanya tahu 1 sampai 5, kemudian sekarang sudah tahu triliunan, bahkan bisa menghitung perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Nah, itu dari faktor kognitif. Bahwa perkembangan kalian kognitif kalian mengalami perkembangan. Selain dari kognitif, emosional juga. Nah, kalau dulu waktu kecil kalian nggak dapat es krim kemudian menangis, apakah sekarang ketika kalian tidak mendapatkan es krim atau permen juga akan menangis? Tidak, Bu. Tidak, udah besar. Oke. Ya, betul. Nah, itu juga mengalami perkembangan secara emosional. Oke, next ya, kita lanjut. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi perubahan fisik secara sekunder? Nah, di sini perubahan fisik secara sekunder yang sering terjadi selama masa pubertas adalah perubahan tubuh yang bukan bagian langsung dari sistem reproduksi, tetapi mencerminkan kematangan seksual dan juga perkembangan keseluruhan tubuh. Nah, ini perubahan fisik secara sekunder. Mungkin anak-anak ada yang tahu ciri-cirinya seperti apa mungkin? Perubahan fisik secara sekunder? Silakan, siapa? Perubahan fisik secara sekunder. Perkembangan otot kali. Apa, Zilda? Perkembangan otot. Ya, terus? Terus perubahan hormon selama pubertas. Oke, betul.
Nah, kalau kita berbicara terkait hormon, nah hormon sendiri memainkan peran yang sangat penting ya untuk perubahan fisik sekunder. Selama pubertas, peningkatan hormon seperti estrogen pada perempuan dan juga testosteron pada laki-laki yang ini menyebabkan berbagai perubahan fisik. Nah, mungkin ada yang bisa, kita tidak berbicara untuk hal-hal yang mohon maaf ya, tapi kita belajar tentang ilmu ya. Nah, untuk wanita sendiri, perubahan hormon itu mempengaruhi, misalnya, ada yang mau menyampaikan hormon sendiri? Ciri wanita yang sudah balik biasanya adalah dengan menstruasi atau haid. Nah, itu yang pertama, itu juga dipengaruhi oleh hormon. Yang kedua juga laki-laki, yaitu salah satu cirinya yaitu mimpi basah. Gitu kan? Nah, kita lanjut ya. Terkait faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Perubahan mental pada manusia seperti perubahan kognitif, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bekerja secara bersamaan. Nah, faktor-faktor ini dapat bersifat internal, genetik dan biologis maupun eksternal lingkungan dan juga pengalaman. Nah, di sini untuk perubahan mental, adakah yang mau menyampaikan? Perubahan mental dipengaruhi oleh apa saja? Perubahan mental. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Bentar, Bu, bentar. Ya, Bentar dulu, Bu. genetik bisa. Terus ada lagi? Lingkungan. Gimana? Lingkungan, Lingkungan, ya betul. Lanjut. pengalaman, Ya, Nutrisi. oke. kesehatan, Mm-mm. sama simulasi, Bu. Oke. Nah, untuk simulasi, ada yang bisa menjelaskan maksudnya bagaimana? Ini pengertiannya apa, Bu? Untuk simulasi, tadi untuk perubahan mentalnya, misalnya seperti apa? Seperti aktivitas pendidikan dan sosial. Oke, betul. Terima kasih, Zilda. Aplaus buat kita semuanya. Oke, sama-sama. Oke, next ya. Jadi ke mental. Sekarang masuk ke ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, oke, di sini tadi kita juga sudah membahasnya. Ada tulang, kemudian ada perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Ada massa, perubahan massa, kemudian dari segala aspek. Kita lanjut ya. Nah, dari ini tadi, dari diskusi tadi, nanti kita akan ada beberapa tugas. Silahkan nanti berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu bacakan ya. Kelompok sebentar. Kelompok 1 visual ada Ayu Utari, Ayu Zilda, Azam, Bagas, Bayu, Cahaya, Chelsea, Dwi, Satya, Erlin, Fauzia, Hana. Untuk auditori nanti ada Irham, Junita, Kardiansyah, Kaila, Kirei, Lydia, Megumi, Muhammad Atta, Ahmar, Baihaki, Muhimmatul Askia. Terus yang ketiga kinestetik nanti ada Nadila, Sandi, Riri, Tegar, terus Arga, Fiklin, Jaya, Wildan. Nah kemudian terus apa Bu tugasnya kayak gitu kan? Ya, nanti di sini kalian akan berkelompok sesuai dengan kelompoknya, kemudian membuat tugasnya. Misalnya yang tadi, silakan kalian akan memilih, misalnya pertumbuhan.
Bu, kelompok kami mau membahas terkait pertumbuhan saja. Oke, silahkan. Atau tentang perkembangan, silahkan. Atau terkait mental juga boleh. Nah, setelah itu, nanti silahkan kalian bisa belajar dari sumber, dari YouTube boleh, dari buku modul juga boleh, dari browsing juga boleh. Nah, nanti bentuk tugasnya di akhir adalah silahkan kelompok 1, nanti misalnya akan dalam bentuk video, kemudian infografis yang akan diketik nanti bisa dengan aplikasi Canva. Kemudian yang ketiga nanti silakan yang bisa menggambar atau apa bisa melalui komik atau yang suka menulis mendeskripsikan nanti melalui deskripsi. Nah, tugasnya seperti itu. Nah, 3 ada pertanyaan? Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, berarti sudah paham ya untuk tugas-tugasnya. Sudah. Iya, Bu. Oke, sebelum ke tugas silahkan Ibu beri waktu untuk berdiskusi. Nanti Ibu kasih waktu kurang lebih 2 menit ya. Nanti silahkan salah satu dari kelompok itu tadi menyampaikan. Berbicara terlebih dahulu di sini, di forum sini dulu aja. Ibu, kami dari kelompok 1 nanti akan membuat misalnya video. Nah, rancangannya misalnya terkait pertumbuhan. Nah, nanti apa saja yang akan dituliskan di situ. Misalnya faktor-faktornya, ciri-ciri pertumbuhan itu seperti apa, faktornya itu apa saja. Seperti itu ya. Silahkan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit. Nanti draftnya saja ya, nggak usah terlalu bagus dulu, nggak masalah. Yang penting ada draftnya dulu, nanti silahkan disampaikan. Oke? Oke. Ya, Bu. Oke. Waktu mulai ya, silahkan diskusi terlebih dahulu dengan teman-temannya. Ayo. Non. Nemen nih itu EKJ debat itu. Terserah buku kela. Tapi Oke, diskusinya bisa melalui grup ya yang sudah Ibu share ya, di grup kelas ya. Oke. Oke, thank you. Nanti 2 menit lagi Ibu panggil. Ada maghrib, Bu. Oh iya. Oh iya, Azhar, nggak apa-apa. Kita sebentar lagi, 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Oke, semuanya, waktu sudah habis. Nah, silahkan dari kelompok berapa yang akan menyampaikan?
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Kelompoknya Mbak Zilda, Mas Bayu, atau Mbak Ayu, atau teman-teman yang lain? Silakan disampaikan. Dibaca dari hasil diskusi dengan teman-temannya. Oke, silakan kelompok berapa? Misalnya bisa memilih dari aspek pertumbuhan, kemudian tahapannya pertumbuhan itu seperti apa, boleh sedikit aja nggak apa-apa dari hasil diskusi tadi. Bu, Oke, Mbak Zilda silakan. ini semuanya dijelaskan apa gimana? Nggak usah, tadi dari diskusinya aja sampai berapa. Nanti selebihnya bisa Oke. ditulis di tugasnya. Iya. Iya, Bu. Oke, Mbak Zilda kelompoknya milih tentang apa? Pertumbuhan atau perkembangan? Perkembangan. Oke, silakan. Dari hasil diskusinya bagaimana terkait perkembangan? Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan yang terjadi secara berkesinambungan dan berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia, melibatkan aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Perkembangan ini mencakup peningkatan kemampuan dan kematangan fungsi tubuh serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik dan lingkungan secara pengalaman individu. Berikut adalah aspek. Oke. Ya, ini lanjut, Bu. Ya. Ini lanjut. Satu aja boleh? Oke. Perkembangan fisik meliputi deskripsi meliputi pertumbuhan dan perubahan dalam ukuran, bentuk dan fungsi tubuh secara organ-organ di dalamnya. Pertumbuhan tinggi dan berat badan, perkembangan otot, perubahan hormon selama pubertas. Oke, terima kasih Mbak Zilda. Tepuk tangan buat kita semuanya. Buat Mbak Zilda. Yay. Thank you. Nah, gitu ya. Selanjutnya nanti dilanjutkan ke tugas. Oh ya, ini siapa yang angkat tangan? Selanjutnya nanti diskusi dengan teman-temannya, terus bagaimana untuk penugasannya, mau dalam bentuk video, infografis, atau komik, atau deskripsi, silahkan. Kemudian dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita refleksi ya untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk anak-anak semuanya berpartisipasi dengan aktif, kemudian diskusinya juga jadi hidup. Nah, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, tetap semangat ya. Sampai ketemu minggu depan. Kita akhiri dengan berdoa. Saya ini dulu. Oke, kita akhir dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak jangan keluar dulu ya. Ini akan dilanjutkan. Saya akan bertanya dulu ke Bu Nur. Bu Nur? Ya, Bu Ria. Ini mau dilanjutkan? Atau sholat maghrib dulu? Nanti masak lagi atau bagaimana? Ya mungkin sholat maghrib dulu aja. Anak-anak juga sini baru azan juga. Mau sholat dulu. Ya. Oke, iya deh. Anak-anak, nanti minta waktunya sebentar ya. Kurang lebih jam berapa ya, Bu Nur? Ya mungkin jeda 10 menit atau 15 menit.
Untuk sholat saja mungkin 15 menit. Berarti ini kenapa? anak-anak tetap di sini ya, nggak usah keluar ya? Ya, Atau boleh. gimana? Misal mau stay ditinggal sholat dulu ya boleh, biar anak stay aja, nanti lanjut lagi 15 menit kita mulai. Iya. Ini anak-anak semuanya Ibu Nah, minta mungkin ya. izin minta tolong ya. Jangan keluar dulu. Nanti silakan yang mau sholat dulu boleh. Habis ini nanti akan ada guru tamu dari SMP dari Lombok ya. Silakan untuk sholat terlebih dahulu. Nanti 15 menit lagi kita mulai lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. 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 Yang masih mau di sini boleh loh. Ibu lagi nggak sholat. Putri-putri, siapa ya ini? Ayu atau Bayu tadi ya? Oke, silakan sholat dulu. Ibu juga istirahat sebentar.